Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haudatul Jana. NIM saya 858335231. Saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Amin. Biar belajarnya tambah semangat, yuk kita sama-sama berdiri terlebih dahulu untuk mencek kerapian diri kita masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah rapi. Good. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Betul, kemarin kita belajar tentang cita-citaku. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menentukan topik yang sudah dipilih, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan dalam upaya mengumpulkan informasi dan fakta sesuai dengan fokus yang telah dipilih. Yang kedua, mampu mendeskripsikan kembali hasil wawancara secara lisan dengan menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. Dan yang ketiga, melakukan wawancara dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita dengan lingkungan, alam, sosial, dan budaya yang benar. Dan yang keempat, kalian mampu menuliskan manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat, lingkungan, alam, dan budaya dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat buku mini yang berjudul Cita-Citaku. Baik, yang pertama kita akan menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang kedua, menggali informasi dari teks cerita, petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilah dan memilih kosakata yang baru. Manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat. Cita-cita atau impian jangka panjang yang memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dengan memiliki cita-cita, individu dapat termotivasi untuk meraih tujuan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar kita. Contoh, manfaat cita-cita terhadap masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, cita-cita yang berorientasi pada pengembangan diri. Yang kedua, kemajuan dalam bidang tertentu, cita-cita yang spesifik seperti menjadi seorang ilmuwan atau inovator. Yang ketiga, perubahan sosial yang signifikan, cita-cita yang berorientasi pada perubahan sosial seperti menjadi aktivis lingkungan. Yang keempat, motivasi dan inspirasi. Cita-cita dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang lain untuk meraih tujuan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Cita-cita dapat mendorong individu untuk menjadi lebih produktif dan bekerja keras. Dan yang terakhir, pembentukan nilai-nilai positif, membentuk nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, ketekunan, dan kerja keras. Selanjutnya, menggali informasi satu jenis pekerjaan. Profesi dapat dikategorikan berdasarkan bidang pekerjaan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga klasifikasi profesi berdasarkan tingkat keahlian dan tanggung jawab yang dibutuhkan. Berikut beberapa contoh jenis profesi pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, di bidang kesehatan ada apa? Betul, ada perawat, ada dokter, ada ahli gizi, ada farmasi, dan banyak lagi. Yang kedua, bidang pendidikan ada apa? Iya, betul.
Betul, seperti ibu, ada guru, ada dosen, dan ada tenaga pendidikan. Yang ketiga, di bidang teknologi informasi ada apa? Ada programmer, web developer, ahli keamanan cyber. Dan keempat, bidang hukum ada apa? Ada pengacara, ada hakim, jaksa, atau notaris. Yang kelima, bidang keuangan ada apa? Betul, ada seorang akuntansi, manajer keuangan, analis investasi, dan asuransi. Yang keenam, di bidang seni dan desain ada apa? Yang biasanya kita bikin-bikin rumah tuh apa? Arsitek, desainer grafis, seniman, dan penulis. Terus selanjutnya di bidang industri dan manufaktur ada apa? Ada insinyur, teknisi, operator, pabrik. Yang kedelapan ada apa? Bidang apa? Pertanian. Ada apa? Kita biasanya di sini. Iya, ada petani, ada ahli agronomi, dan penelitian pertanian. Selanjutnya di bidang media ada apa? Betul, wartawan, produsen, dan sutradara. Selanjutnya di bidang transportasi ada apa? Ayo, biasanya apa di transportasi? Iya, ada pilot, ada supir, dan nahkoda. Mungkin itu penjelasan dari cita-citaku. Sekarang tugas kalian, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang ya. Sampai 5 juga boleh. Yang kedua, kalian nanti memilih salah satu profesi yang sudah dipaparkan ya. Dan yang ketiga, nanti kalian menulis manfaat dan tanggung jawab mengenai profesi yang dipilih. Nanti apa manfaatnya? Kalau misalnya kalian memilih profesinya seorang guru, apa manfaat dan tanggung jawabnya? Dan selanjutnya, setelah kalian sudah memilih profesi apa yang akan kalian tulis dan manfaat dan tanggung jawabnya, kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kelas kalian ya. Silakan kalian membentuk kelompok dulu. Alhamdulillah, sudah selesai presentasinya hari ini. Terima kasih, kalian sudah sangat hebat. Ada yang ingin tadi jadi apa? Jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi. Hebat cita-cita kalian. Semoga cita-cita kalian nanti bisa tercapai ya. Amin. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Membentuk kelompok, organisasi, dan budaya. Interaksi sosial ini sangat penting untuk mencapai tujuan, membangun jaringan, dan berbagi pengetahuan. Cita-cita yang berhubungan dengan sosial, seperti menjadi guru, aktivis sosial, atau politikus, menunjukkan keinginan ingin berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Mungkin pelajaran kita hari ini sampai di sini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.